Ada meja dari bata, meja satu jadi dua. Sabar hati gapai cita-cita. Kepada Tuhan kita berdoa. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk selalu mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube channel ini. Biarlah kita diberikan berkat Tuhan dengan mendengarkan firman melalui vlog yang kami bagikan ini. Saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dalam renungan malam. Biarlah kita mendapatkan penerangan yang lebih baik lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mulai dengan doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami, untuk segala kasih karunia Tuhan yang menjaga kami, memberikan kami tuntunan, kasih karunia, pertolongan dan segala yang terbaik dalam kemuliaan-Mu. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi tuntunan hidup kami, kekuatan bagi kami, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu saja Tuhan yang selalu memenuhi hidup kami dan menjaga kami dalam setiap aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam istirahat kami, dalam pelayanan kami. Biarlah semuanya hanya karena kemurahan-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah Roh Kudus selalu memberikan kami tuntunan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempelajari firman Tuhan dalam renungan malam satu pekan ini yang berjudul Hidup oleh Firman Allah. Dan ayat hafalan satu pekan ini adalah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Saudara, metode belajar Alkitab yang terbaik pun tidak ada gunanya jika kita tidak bertekad untuk hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari dari dalamnya. Apa yang berlaku dalam pendidikan secara umum juga berlaku dalam mempelajari Alkitab secara khusus. Belajar yang terbaik tidak hanya dengan membaca atau mendengar, tetapi dengan mempraktikkan apa yang Anda ketahui. Penurutan akan membuka rumah harta karun penuh berkat Tuhan dan akan membawa kita pada kesukaan serta cara hidup yang diubahkan dalam menambah pemahaman dan pengetahuan kita, yang jika sebaliknya akan tertutup bagi kita jika kita tidak mau mematuhi firman Tuhan dan tidak mau mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Kita tidak akan bertumbuh dan kesaksian kita akan lemah karena hidup kita tidak selaras dengan kata-kata kita. Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan hikmat melalui contoh-contoh yang menginspirasi, yang menerangkan kepada kita apa artinya hidup dengan firman Allah. Tidak ada contoh yang lebih baik dan tidak ada motivasi yang lebih kuat daripada Yesus Kristus. Dia memberi kita teladan untuk diikuti. Dia hidup dalam keharmonisan penuh dengan kehendak Tuhan. Mempelajari firman Tuhan dengan cermat dan dengan metode yang tepat sangatlah penting saudara. Tetapi yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih lagi, adalah kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Tujuan utama mempelajari Alkitab sehebat apapun itu bukan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih besar. Tujuannya bukan untuk menguasai firman Tuhan, tetapi agar firman yang menguasai kita, mengubah hidup kita dan cara berpikir kita. Itulah sebenarnya yang penting. Bersedia menghidupkan kebenaran yang telah kita pelajari berarti bersedia untuk tunduk kepada kebenaran Alkitab itu. Pilihan kita kadang-kadang membutuhkan pergumulan yang hebat karena kita berjuang memperebutkan siapa yang akan berkuasa dalam pikiran dan hidup kita. Dan pada akhirnya kita hanya bisa memilih salah satu. Yesus mengenal Alkitab dengan baik. Dia begitu akrab dengan firman Tuhan sehingga dia dapat mengutipnya di luar kepala. Keakraban dengan firman Allah yang tertulis ini pastilah dihasilkan oleh kualitas waktu yang berharga bersama Allah
dalam mempelajari kitab suci. Seandainya Yesus tidak tahu kata-kata Alkitab dengan persis dan juga konteksnya, dia bisa dengan mudah tertipu oleh iblis. Bahkan iblis sendiri mengutip kitab suci dan menggunakannya untuk tujuan penipuan. Jadi, hanya kemampuan mengutip Alkitab seperti yang dilakukan iblis tidaklah cukup. Seseorang juga perlu mengetahui apa yang dikatakan Alkitab tentang suatu pokok permasalahan dan mengetahui artinya yang tepat. Seperti Yesus, hanya keakraban dengan firman Tuhan yang akan menolong kita untuk tidak tertipu oleh musuh Allah, tetapi mampu melawan serangan iblis. Beberapa orang berpendapat bahwa ketika Yesus berbicara, ia mengucapkan kata-kata yang sama sekali kontras dengan kata-kata Alkitab, seperti yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Mereka mengatakan bahwa kata-kata Yesus bahkan melebihi kata-kata Alkitab. Namun saudaraku, Yesus tidak menghapuskan Perjanjian Lama dengan cara apapun atau mengurangi sedikit pun wewenangnya. Yang benar adalah justru sebaliknya, adalah Perjanjian Lama yang membuktikan siapa Dia sebenarnya. Yesus justru memperkuat makna Perjanjian Lama dengan mengarahkan kita pada maksud yang semula. Memakai wewenang Yesus untuk membatalkan Alkitab atau merendahkan beberapa bagian Alkitab sebagai sesuatu yang tidak diilhamkan adalah merupakan salah satu bentuk kritik Alkitab yang paling halus namun paling berbahaya karena dilakukan atas nama Yesus. Kita memiliki teladan Yesus tentang seberapa besar wewenang yang diberikannya kepada Alkitab, yang pada zamannya hanya terdiri dari Perjanjian Lama. Bukti apakah lagi yang kita butuhkan tentang bagaimana kita seharusnya memandang Perjanjian Lama? Kehidupan kita cenderung sibuk, penuh dengan tekanan dan ketegangan. Kadang-kadang kita harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, untuk menyediakan makanan di atas meja. Pada saat lain, setelah kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi, kita tetap sangat sibuk karena menginginkan yang lebih dan lebih lagi. Kita menginginkan hal-hal yang kita pikir akan membuat puas dan bahagia. Tetapi seperti yang diamarkan Raja Salomo kepada kita dalam kitab Pengkhotbah, kenyataannya tidak selalu demikian. Apapun alasannya, kita benar-benar bisa sangat sibuk dalam kehidupan ini dan sangat mudah di tengah kesibukan untuk mendesak Allah keluar. Bukan karena kita tidak percaya, tetapi hanya karena kita tidak menggunakan waktu yang berkualitas untuk membaca, berdoa, dan mendekat kepada Tuhan yang menggenggam napasmu di tangannya. Silakan baca Daniel 5 ayat 23 New King James Version. Saudaraku, menghafal kitab suci membawa berkat berlipat ganda. Ketika kita menyimpan ayat-ayat firman Tuhan yang berharga di dalam pikiran kita, kita dapat menghidupkan apa yang telah dihafal tersebut dan menerapkannya dalam situasi yang baru dan berbeda. Dengan begitu, Alkitab secara langsung berpengaruh kuat pada pengetahuan kita, keputusan kita, dan mempengaruhi nilai serta perilaku kita. Menghafal kitab suci akan menghidupkan Alkitab dalam pengalaman hidup sehari-hari. Lebih jauh, hal itu menolong kita untuk menyembah Allah dan menjalani kehidupan yang setia sesuai dengan Alkitab. Mengingat kata demi kata dari kitab suci adalah perlindungan yang luar biasa terhadap penipuan dan penafsiran yang salah. Mempelajari Alkitab dengan menghafal memampukan kita untuk menyebutkannya, terlebih pada saat kita sedang tidak memiliki Alkitab. Ini dapat menjadi kekuatan luar biasa untuk selamanya dalam situasi ketika pencobaan datang, atau ketika kita dihadapkan dengan tantangan yang mengancam. Mengingat kembali janji-janji Tuhan dan memfokuskan pikiran kita pada firman Tuhan daripada pada masalah kita
akan mengangkat pikiran kita kepada Tuhan yang memiliki ribuan cara untuk menolong kita tidak melihat cara apapun. Baiklah saudara, itulah beberapa bagian penting dalam pelajaran satu pekan ini. Dan saat ini mari kita masuk pada pendalaman dengan membaca buku Ellen G. White, Doa, halaman 104-117 dalam kebahagiaan sejati. Sahabat dalam Yesus, mata alami tidak pernah bisa melihat keindahan dan keelokan Kristus. Pencerahan batin oleh Roh Kudus menyatakan kepada jiwa ketiadaan pengharapan yang benar dan keadaan tanpa daya, tanpa belas kasihan dan pengampunan dari penanggung semua dosa. Hanya Kristus yang memampukan manusia untuk melihat belas kasihannya yang tak terbatas, kasihnya yang tak terukur, kebajikan dan kemuliaan. Dikutip dari buku Ellen G. White, The Upward Look, halaman 155. Ayat-ayat Alkitab bahkan keseluruhan pasal dapat dihafal untuk diulangi ketika iblis datang dengan pencobaannya. Ketika iblis menuntun pikiran untuk memikirkan hal-hal duniawi dan sensual, ia paling efektif dilawan dengan ada tertulis di Advent Review and Sabbath Herald, 8 April 1884. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Mari kita diskusikan bersama keluarga kita, umat-umat Tuhan. Yang pertama, bagaimanakah realitas kehendak bebas dan kebebasan memilih berperan dalam semua keputusan kita akan iman dan penurutan? Meskipun banyak bidang kehidupan di luar kendali kita, kita sesungguhnya memiliki kebebasan memilih sehubungan dengan hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Apakah yang Anda lakukan dengan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada Anda? Pilihan rohani seperti apakah yang Anda buat? Yang kedua, pikirkan tentang peran yang bisa diberikan oleh hari Sabat dalam hal menyediakan bagi kita saat teduh bersama Tuhan. Bagaimanakah memelihara hari Sabat melindungi Anda dari begitu terjebak dalam pekerjaan dan melakukan pekerjaan yang menghabiskan waktu yang seharusnya Anda gunakan bersama Tuhan? Bagaimanakah Anda dapat belajar menjadikan hari Sabat lebih banyak berkat rohani sebagaimana seharusnya? Seperti apakah pengalaman Anda menghabiskan waktu bersama Allah sendirian dalam doa dan belajar? Bagaimanakah seharusnya hal itu mempengaruhi iman Anda? Di kelas, jika Anda merasa nyaman, ceritakanlah pengalaman pribadi Anda sendiri dalam membaca dan berdoa. Dan apakah yang Anda dapatkan darinya? Bagaimanakah orang lain mendapat manfaat dari apa yang telah Anda pelajari? Yang keempat, apa sajakah ayat-ayat kesukaan Anda yang telah Anda hafal? Ada apa dengannya sehingga Anda sangat menyukainya? Bagaimanakah dengan menghafalnya telah menjadi berkat bagi Anda? Demikian renungan malam kita pada satu pekan ini, saudara. Biarlah kita dikuatkan untuk semakin mengerti firman Tuhan, dan yang penting lagi, firman itu kita pahami, kita bagikan, dan kita lakukan dalam hidup kita. Itulah kehendak Allah dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang Tuhan lakukan, untuk firman Tuhan bagi kami. Biarlah kami menyembah Engkau dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa, saat ini kami sudah mempelajari firman Tuhan ini. Bapa, biarlah kami menghidupkan segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Biarlah kami selalu dalam tuntunan-Mu Roh Kudus, sehingga kami melakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Raja dan Penebus dosa kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Menangkap ikan pakai jala, ikannya lompat sampai ke mata. Pasti akan banyak kendala dalam meraih cita-cita. Horas.